Oke, balik lagi di channel Mr. V ya, bareng Mas. Kamu dipanggilnya siapa, Bud? Upload aja. Upload man. Ini orang yang panggilannya terbanyak sih ya. Ada Upload, ada Junenda, ada Gisabel, kadang didundang Budi. Budi kan bapakmu ya? Itu nama ibu sih. Justru ibu, makanya agak lucu ya, karena kebetulan tuh ya nama ibu aku sekeluarga, nama ibu aku tuh namanya Budi, makanya ada depannya tuh ada Budinya, makanya semuanya ada, misal dari pertama Budianto, Budi Ningsi, ibu saya Budi Ningsi gitu. Oh, berarti Budi itu mbahmu ya? Budi ya bukan, Budi ibuku dan kakak adiknya namanya ada Budinya semua depannya. Bukan bawaan dari mbahmu? Bukan. Biasanya kan kalau bapaknya siapa ngikut ke anak? Enggak. Berarti itu tak kira itu malah nama bapakmu loh. Bukan, kalau nama bapakku tuh Guntur. Tapi yang ngomongin ini orang tua ya. Si Mas dipanggil sama ini Upload. Oke. Si Mas Junenda bisa, Gaber juga bisa. Pokoknya kalau sampai kena pidana itu banyak aliasnya lah, pokoknya lah. Ya, pokoknya angel digolet ya, kena pidana ya. Mas Upload ini kalau paling apal tuh ada ceritanya tuh, paling apal sama teman-teman sekolah kelasnya itu malah nama-nama ini, manggilnya nama-nama orang tuanya ya. Ya, namanya anak generasi 94-an lah ya, pokoknya dari zaman 90-an ke atas lah. Pokoknya itu kalau zaman SMP, SMA itu paling sering apa itu namanya apa? Orang tuanya, justru karena anaknya ya. Iya, malah nggak apal ya, iya, aslinya ya. Betul. Iya. Karena malah justru kalau aku tuh hampir apal nama semua orang tua di zaman sekolah dulu. Makanya semua anak sekolah tuh apal nama orang tua aku gitu. Tapi malah diketingin yang batir-batir ya. Ya, bilang diketingin enggak sih. Unik aja jadi ada ceritanya loh. Jadi tahu pernah tuh satu cerita. Jadi ada teman main ke rumah. Terus dia tuh nggak tahu nama asli saya, nama asliku tuh nggak tahu. Makanya waktu itu dia, Pak, Gunturnya ada. Loh, Guntur saya ini. Makanya yang jadinya orang kamu sing metu. Iya, enggak pas lagi keluar tuh bapakku gitu loh. Manggilnya Guntur, jebule Guntur itu nama bapakmu. Betul ya. Gitu. Bapaknya Mas Upload tuh dipanggilnya Pak Guntur. Nah, itu bro, kenapa Mas Guntur itu Mas Upload ini terlalu fenomenal di zaman kita sekolah lah. Itu karena dia seneng banget manggil nama-nama anaknya itu sama nama orang tua. Justru kamu pertama, Mas Ibnu pertama kenal aku malah bukan nama asli kan? Bukan, aku taunya Budi. Lah iya. Bud kayak gitu. Jebule Budi jeneng biung. Iya. Dulu kenalnya di mana ya, Mas ya? Oh, kalau aku sama Mas Upload ini dulu main musik. Iya. Bukan di SMA karena aku ada hubungan dengan salah satu teman. Oh, itu boleh dibahas. Oh, jangan udah ada punya rumah tangga masing-masing lah ya. Itu yang lalu, cerita yang lalu biarlah berlalu gitu. Ya sih, dulu intinya ya pacarnya dulu Mas Upload punya cewek satu SMA sama aku. Dulu Budi apa Upload terserah lah ya, nggak apa-apa ya Mas Budi SMA-nya di SMA 3 atau SMA 4. Nah, ini balik ke konten kita ya. Konten kita karena membahas pervespaan duniawi. Emang semua Vespa ini ya, trouble-nya sama tapi mempunyai cerita yang berbeda-beda setiap pemiliknya. Ya, salah satunya ini nih, Vespa eksklusif 2 tahun 96. Oh, berarti ini masih muda banget. Masih muda, hitungannya ini masih muda banget. Loh, kalau sama Corsa sih satu angkatan enggak? Iya enggak. Kalau setauku itu Corsa mulai tahun berapa ya Mas Herman ya? Ya tahun 97 ke atas. Kalau Vespa PX itu kan dari tahun 70 udah ada. Cuma beda ininya, beda jenisnya. Dari ada yang namanya Vespa PX yang SE, yang ya itu kan PX gitu. P150E gitu. Terus ada Strada, terus ada Vespa PS.
Kalau sebenarnya itu udah eksklusif sih. Oh, Cuma yang ini yang punya aku tuh generasi terakhir. Oh, ini berarti dua generasi yang terakhir ya? Iya, terus ada lagi sebenarnya kakaknya, cuma dia udah modern lah ibaratnya lah. Itu Excel. Oh, Excel. Iya, Excel itu pokoknya udah generasi double keluarannya starter ya? dari ini ya. Double gitu. starter. Tapi emang ini Vespa yang eksklusif 2 ini tenaganya emang wah Mantap. top chair, bro. Pokoknya buat teman-teman semua yang siap reading jauh, Touring lah ya. ya intinya semua Vespa enak kalau buat reading jauh. Cuma biasanya itu paling enak itu kalau buat touring jauh, itu perjalanan jauh tuh biasanya rata-rata pakainya Vespa PX gitu. Oke. Kat dulu mau keluar mobilnya. Enggak apa-apa, Pak. Ya. Monggo, Pak. Lanjut ya, barusan tadi ada Ada ini iklan. Iklan dari mobil tit. Iya. Ini di tempatnya ini sih Layana, Iya. tempatnya Mas Ucil. Tempatnya Mas Sini Marucil tuh ini. tempatnya anak-anak motor lah ya. Kalau Tempatnya semua anak-anak nongkrong. Bahkan ini nongkrong. Mas Jawin sama Mas Wira. Wira ini lagi nongkrong di sini juga ini. Bener. Nah, Sama komika sama YouTuber, konten kreator top lah. lanjut lagi ya, tadi bahas Vespa ini. Nih kalau Mas Aflod ini tipe-tipe orang yang seneng touring, jalan-jalan jauh ke luar kota ya. Kalau aku tuh sebenarnya lebih ke Vespa antusias sih, karena lebih ke historinya dulu seneng Vespa, karena pertama naik motor itu Vespa. Iya. Jadinya cuma ada history talk. Kalau tipenya Mas Aflod seneng touring ya, pergi jauh ya. kebetulan ya senang aja kalau touring. Justru yang tak nikmati itu perjalanannya. Bener, Bukan- enaknya naik Vespa Tujuannya itu tuh ya, nomor 2. Yang pertama itu perjalanannya. Pokoknya itu kayak Mas Raffi Vespa bilang itu ada Vespa ada cerita gitu lah ya. Betul. Jadi pokoknya kalau punya motor Vespa itu pasti punya histori tersendiri. Kalau Cerita unik lah. kalau perjalanan jauh berarti kemana nih? Untuk saya naik ini kan hitungannya saya kan baru ya naik Vespa ini ya. Baru berapa lama? Belum berapa lama, baru berapa tahun. Oh iya. Soalnya ini Vespa ini ada cerita uniknya Mas. Gimana? Jadi Nah Vespa ini ini. yang ditungguin ini Vespa, cerita uniknya. Jadi saya dapat Vespa ini ibaratnya harus memperistri dulu istri saya. Maksudnya gimana ini? Jadi gini dulu ceritanya. Sebenarnya kan saya suka Vespa itu udah sekitar ya belum lama sih. Hitungannya saya dalam dunia Vespa ini masih newbie lah ya Mas. Iya, masih baru. Jadi saya mulai tertarik sama Vespa itu sekitar tahun 2011-2012an. Ya kita SMA dong. Ya. Iya, waktu kita sekolah SMA sebelumnya saya sama sekali nggak berminat loh. Aku nggak berminat sama sekali. Dulu Mas Junindo pakainya Ninja ya. Iya, pakainya motor-motor yang kencang. Iya. Ya sebenarnya sih dulu pernah ikut komunitas itu juga sih. Ya sekarang masih silaturahmi lah, menjalin silaturahmi. benar. Cuma mulai antusias sama Vespanya sendiri itu karena kebetulan saya kan dulu suka inilah main band sama teman-teman. Ini musiknya ska. Ya kebetulan genre yang saya ambil itu Jamaican musik. Benar. Ya fokusnya di ska, rocksteady. Lah kebetulan saya mengulik dari genre itu kebanyakan ya anak-anak itu tuh anak ska, reggae, anak-anak rocksteady itu rata-rata identiknya tuh naiknya Vespa. Iya ya. Itu kenapa ya image-nya kayak gitu ya? Iya, jadi saya sedikit mengulik lah. Sebenarnya aku nggak begitu ini banget sih, nggak begitu ngulik banget, cuma sedikit tahu tentang ceritanya. Jadi dulu itu setahu saya ya, Vespa itu dulu sekitar tahun kalau nggak salah 60-an, sekitar tahun 60-an itu bisa dibilang motor yang paling murah. Oh. Motor yang murah. Kebetulan pada saat itu ada Itu di Inggris. di Inggris. Walaupun Inggris Vespa ya. ini buatan Itali. Vespa ini buatan Itali, tapi di Inggris sendiri itu waktu itu lagi ceritanya ramainya karena hype-nya di sana juga karena harganya juga murah. Kebetulan di sana tuh ada komunitas ya namanya ya bisa dibilang kaum buruh lah, kaum buruh. Jadi kaum buruh pada saat itu mereka pengen bergaya seperti orang-orang yang apa sih ya? Hedon. Ya hedon atau borjuis apa ya bisa dibilang seperti itu apa ya.
Jadi mereka berpenampilan pakai jas, terus apa namanya? Dogma. Dogmart. Nah, kalau yang kamu Mas Ibnu tahu sendiri kan sekarang harga Dogmart kan mahal. Melambung jauh. Justru waktu dulu itu hitungannya paling murah. Sepatu gitu. Dr. Martin. Iya. Sepatu Dr. Martin dulu itu paling murah, terus udah pakai jas, pakai sepatu Dogmart, kebetulan buat kendaraannya sendiri paling murah Vespa. Makalah pakainya Vespa jadi identiknya. Waktu itu jadi, namanya itu kaum kalau nggak salah Mods. Mods ya. Makanya di sini kan ada banyak acara tuh ya, kayak di Jakarta ya, Mods May Day. Mods May Day sendiri itu kan peringatan Hari Buruh. Gitu. Cuma yang memperingati pada saat itu di Inggrisnya itu kaum Mods yang naik Vespa, bergaya pakaian fashion yang ibaratnya kayak seperti orang-orang hedon gitu. Terus mengaliri mencintai musiknya tuh, mereka tuh rata-rata musiknya tuh musik ska, R&B, waktu itu jazz seperti itu. Ternyata Mas Aflod sangat ngulik sekali, bro. Itu sedikit tahu. Mohon maaf ya kalau buat teman-teman mungkin saya banyak salah, tapi buat yang teman-teman yang lain yang lebih tahu boleh dikoreksi. Iya, gitu. Ora pas karo tambangi ya, jebule ngulik banget, bro, tentang ya, karena sebenarnya ini sih ya kita main musik ini misal kita main musiknya di genre ini harus tahu lah sedikit walaupun sedikit harus tahu lah. Cuma tahu kamu main musik itu ya kayak gini alirannya, kayak misal musik rock ya harus metal gitu, kayak sedikit ngulik aja sih sebenarnya sih begitu. Ada yang terlewat ini, katanya tadi harus memperistri dulu. Itu kenapa tuh Vespanya? Nah, jadi gini ceritanya lucu sebenarnya. Waktu itu ya saya punya pacar yang sekarang jadi istri saya. Waktu dulu pacaran itu saya tuh main ke rumahnya, kebetulan rumahnya kan enggak jauh ya, beda kabupaten lah dari sini lah, di Gombong. Saya main ke rumahnya, kok lihat di garasinya kok ada motor Vespa. Mau disitke? Iya sih, nggak bocor. Nah, ini apa namanya? Tadi ada azan maghrib ya, kita harus menghormati. Bukan menghormati sih, ya patutnya azannya maghrib lah. Iya, habis ini ya sholat. Beneran sholat nggak, Bu? Sholat dong. Alhamdulillah. Insyaallah. Tommy bocone nyong. Siap. Lanjut nih, Vespa tadi dapetnya gimana? Jadi gini, awal cerita saya dapat Vespa ini itu unik. Pertamanya tuh jadi suatu saat saya kenal sama cewek yang akhirnya saya pacar dan jadi istri saya. Jadi dia rumahnya beda kabupaten dari sini, Banyumas. Di sini kan Banyumas. Dia rumah di Gombong, Kebumen. Pada satu saat aku ngapel. Nah iya waktu di sini ngapel aduh banget ya. Oh iya dong. Jadi dulu sih bolak-balik sih, kadang-kadang dia main ke sini. Saat aku main ke sana. Siap. Itu pas sebelum pacaran loh ya. Perjuangan banget. Iya. Itu waktu sebelum pacaran. Kalau pas udah pacaran sih sempet dia pindah kerja ke sini. Jadi akhirnya dia ngekos di sini deket. Jadi sering nyolong apelnya sih deket sih. Gitu. Lah jadi suatu saat aku main nih ke rumahnya pacar saya yang jadi istri. Main ke rumah istri, di garasi kok lihat ada, kok ada motor Vespa gitu loh. Padahal dulu tuh aku tuh berangan-angan banget pengen punya motor Vespa. Tapi waktu zaman dulu tuh masih kayak ibaratnya gini ya, kayak kebetulan kan kondisinya ya kerjanya belum lama, terus masih bilangnya eman-eman lah dulu lah. Masih eman-eman, tapi suatu saat aku pengen beli Vespa gitu loh. Kok kebenaran kok ada motor Vespa di rumah istri saya lah. Dalam hati saya pokoknya besok kalau saya nih jadi nikah beneran sama pacar saya yang jadi istri saya sekarang, Vespanya tak tembung lah, pengen tak bawa pulang. Jadi buat istrinya Mas Aflod ya, sebenarnya tuh nggak pengen sama kamu, tapi pengen sama Vespanya. Sebenarnya itu pengen menikahi Vespa dapat istri, gitu ya, bukan dapat menikahi istri dapat Vespa. Sebenarnya bonus lah, iya gitu. Tapi tembungnya gimana? Jadi gini, akhirnya kan menikah loh, udah nikah. Waktu itu sebelum nikah pernah tanya ke mertua,
Pak itu kok apa namanya Vespa kok kotor, nggak pernah ini dipakai apa gimana ini tuh. Lah iya mas, ibaratnya orang tua lah bilang lah, oh iya mas, anu jarang tak nggo palingnya seminggu sepisan tak panasi, iya paling seminggu sepisan dipanasi. Wah eman-eman banget. Pas kebetulan nikah, selang berapa lama aku ngomong sama istri, ibaratnya kayak istri, yang itu Vespa sih boleh nggak sih ya kalau di ini apa namanya dibawa pulang ke Purwokerto, loh mote eman-eman daripada sama bapak nggak pernah di rumah. Iya. Kan sayang, mending tak rumah aku bayangin aja. Lah sama istri, ya nah, ya sana, bilang sendiri ke bapak, paling boleh gitu. Cuma kan aku tetep nggak enak. Iya. Maksudnya wah kayak mantu ora tidak tahu diri banget sih. Emang nggak tahu diri. Masa minta apa namanya, tiba-tiba baru belum lama nikah aku minta Vespa. Nah kebetulan mungkin istri saya ngomong, istri aku ngomong gak terus tiba-tiba waktu lagi tidur di rumah mertua ngomong, mas Vespa ini gak bayar apa-apa kayak, saya itu ini pakai, beneran ini pakai nggak apa-apa gitu. Terus namanya, ya apa-apa kan aku, niki sih kalau saja sih pengen, sebenarnya sih aku pengen ini dari dulu sih pengen Vespa. Punya Vespa, kebetulan nggak punya belum sempat kesampaian beli Vespa. Nah terus ini ya udah gini aja Pak, kan aku enak ya. Iya. Terus kalau Vespanya tak ini aja enggak apa-apa Pak, tak beli kan. Loh sama mertua saya tuh, lah harus gari dibawa bayangan loh ngapa dibayar. Lah mau nek mau misal dibawa aku terus ada kenapa-napa kan nanti kan aku nggak enak. Iya. Wis ora apa-apa Mas dibawa aja ya wis Pak. Saya tak rumat lah ya, tak rawat sama aku aja ya enggak apa-apa ya. Ya udah akhirnya pada saat itu Vespa tak bawa pulang ke Purwokerto. Cuma sampai sekarang ini masih belum BPKB masih ditahan mertua ini. Lu yo iya kok didol. Oh enggak, udah sayang banget ini sama Vespa ini pokoknya. Istri sama Vespa lah inilah pokoknya lah. Anu buat mertuane Mas Junenda ya, Anda tertipu. Bilomboni Mas Junenda, Pak. Aduh. Terus akhirnya sampai sekarang inilah Vespanya. Alhamdulillah yang pas kemarin ngerumat lah, ya banyak PR-nya, lumayan banyak PR-nya juga sih kebetulan. Blok kemarin sempat ganti, pengapian juga sempat ganti. Tapi sekarang sih alhamdulillah udah oke lah. Tapi udah siap. Hampir rata-rata orisinil kayaknya ya. Kalau cat alhamdulillah ini masih orisinil ini. Masih ori nih. Masih kelihatan sih. Masih ori kalau cat. Cuma kayaknya kalau emang Vespa yang agak masih tahun masih muda itu, kalau yang lama kan terkenalnya kan kalau nggak salah itu ibaratnya apa sih ya? Kalau yang dalamnya itu natnya kan warnanya merah. Penny ya, Meni itu warnanya merah. Kalau ini kemarin udah sempet tes tapi dalamnya putih, tapi ini sih masih orisinil ini. Masih atas nama, kemarin baru sempet itu juga sempet pajak. Pajaknya berapa? Pajak itu kalau nggak salah cuma 80.000 ini Mas. Murah banget. Udah 80.000 tak antar ke mertua, mau minjem KTP mertua malah dibayarin pajaknya mertua. Nah ini memori sampai full ya karena ngobrolnya terlalu asik sama Mas upload nih satu. Semoga ini ya apa namanya ada penerus kita ya. Amin. Ya. Amin. Ini bukan penerus kita sih Nyung, juga urung ngaweh apa maring komunitas. Ya, semoga makin jaya lah komunitasnya, semakin aktif. Semakin aktif udah ya. Udah malam, udah banyak Zeus. Sebentar lagi 500 kali keluar. Iya. CP Paus. Udah, tas dulu Mas. Tas. Salam mesin kanan. Salam teng.